Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bertemu dalam amalan yang mulia ini, amalan menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang benar-benar ikhlas dalam melakukan amalan ketaatan ini, sehingga Allah berikan kepada kita semuanya pahala yang agung di sisinya dan ilmu yang bermanfaat dan berkah yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan kita, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, Nabi yang sangat kita junjung tinggi, selalu kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, saudara-saudariku kaum muslimin dimanapun Anda berada, pembahasan kita pada kesempatan kali ini akan mulai membahas tentang pembahasan darah yang keluar dari wanita, pembahasan tentang haid atau nifas atau istihadah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, darah yang biasanya keluar dari wanita itu terbagi menjadi 3. Yang pertama darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga darah istihadah. Ada yang menyebutkan jenis keempat. Ada yang menyebutkan jenis keempat, yaitu darah rusak, damu fasad. Jadi darah yang biasanya keluar dari wanita itu ada 4 menurut sebagian ulama ini. Ada haid, ada nifas, ada istihadah, ada damu fasad atau darah rusak. Karena mereka mengaitkan antara istihadah dengan haid. Mereka mengaitkan antara istihadah dengan haid. Istihadah itu harus dari orang yang mungkin mengeluarkan haid. Untuk orang yang tidak mungkin mengeluarkan haid, maka namanya bukan istihadah. Untuk orang yang tidak mungkin mengeluarkan haid tapi keluar darah dari kemaluannya, maka namanya bukan istihadah, ya, namanya damu fasad atau darah rusak. Seperti misalnya apabila ada orang umur, ya ada anak kecil umur 5 tahun misalnya, wanita, kemudian keluar darah dari kemaluannya. Anak kecil umur 5 tahun tidak mungkin dia mengeluarkan haid. Maka darah yang keluar dari kemaluannya bukan istihadah, tapi namanya damu fasad. Taib.
Misalnya lagi, kalau misalnya ada orang tua sekali, bahkan rahimnya sudah diangkat. Darah haid itu dari dasar rahim, qa'rur rahim, dari dasar rahim, ya. Kalau rahimnya diangkat, harusnya seseorang tidak haid. Apabila ada darah keluar dari kemaluan orang yang seperti ini, ya, maka namanya bukan istihadhah, namanya damu fasad atau darah rusak. Namun jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mereka tidak membedakan antara hukum istihadhah dengan damu fasad. Bagi yang membedakannya, hukumnya sama saja, dianggap bukan orang yang haid. Dan akhirnya khilafnya hanya khilaf nama saja. Perbedaannya hanya perbedaan nama saja. Dan yang banyak, ya, orang yang mengatakan atau ulama yang mengatakan bahwa pembagiannya cukup dibagi menjadi 3 saja. Ada haid, ada nifas. Kalau tidak keduanya berarti istihadhah. Kalau tidak keduanya berarti istihadhah. Dan istihadhah nanti dibagi menjadi 2. Istihadhah dari orang yang mungkin bisa haid, ada kemungkinan haid. Istihadhah dari orang yang tidak mungkin mengeluarkan darah haid. Sehingga ini hanya perbedaan nama saja, atau perbedaan cara pembagian saja. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang berkaitan dengan pembagian darah yang keluar dari seorang wanita. Yang berikutnya adalah pembahasan tentang haid. Apa itu haid? Haid adalah darah yang sifatnya kehitam-hitaman. Darah tersebut agak kental, lebih kental dari darah segar, dan dia berbau tidak enak, seperti darah yang sudah rusak. Darah ini keluar dari seorang wanita dari jalan khusus di waktu-waktu yang telah diketahui, atau di waktu-waktu khusus. Inilah hakikat dari darah haid. Ya, darah haid adalah darah yang warnanya kehitam-hitaman. Darah yang warnanya kehitam-hitaman. Kemudian darah ini lebih kental dari darah segar. Kemudian baunya tidak enak, seperti bau darah yang sudah rusak. Kemudian keluarnya darah ini dari jalan khusus, dari kemaluan wanita. Kemudian waktu keluarnya juga di waktu-waktu yang khusus. Biasanya seorang wanita tahu kapan keluarnya darah haidnya. Taib. Darah haid ini, jamaah sekalian, adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk anak-anak perempuan. Dan semuanya, ya, mengeluarkan darah haid ini. Ini sudah tabiat wanita. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, "Inna hadza amrun katabahu Allah ala banati Adam." Sesungguhnya haid ini adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dialami oleh anak-anak perempuan dari keturunannya Nabi Adam. Bahkan dikatakan oleh
sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam sanad yang sahih bahwa darah haid itu sudah ada ketika ibunda kita Hawa diciptakan. Dan ibunda Hawa diciptakan dari tulangnya Nabi Adam alaihi salam. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan, inna ibtida'al haid kana ala Hawa ba'da an uhbitat minal jannah. Sesungguhnya awal mula darah haid itu sudah ada pada diri ibunda Hawa setelah beliau diturunkan dari syurga. Setelah beliau diturunkan dari syurga. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini termasuk di antara perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dan ini juga akhirnya menjadikan adanya banyak perbedaan dari sisi hukum, ya. Misalnya seorang wanita ketika hari-hari haidnya tidak dibolehkan menjalankan sholat. Di laki-laki tidak demikian, karena pengaruh adanya darah haid ini. Misalnya dalam masalah ibadah puasa, apabila seorang wanita kedatangan haidnya, maka dia tidak boleh berpuasa. Tidak boleh berpuasa. Kalau sedang berpuasa, kedatangan haid, puasanya menjadi batal. Dan yang seperti ini tidak ada pada laki-laki. Kemudian dalam masa iddah juga berbeda, ya, dibedakan. Wanita punya iddah, dan di antara cara menghitung iddah adalah dengan datangnya haid sebanyak 3 kali. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perbedaan antara laki-laki dan wanita merupakan sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga jangan sampai kita berusaha untuk menyamakannya. Sebagaimana diperjuangkan oleh sebagian orang yang tidak peduli dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Islam kita diharuskan membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ada hukum-hukum yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dan Allah tidaklah membedakan hukum-hukum tersebut kecuali karena perbedaan keadaan di antara keduanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah membedakan hal tersebut kecuali karena pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan sampai kita mempermasalahkan pembedaan ini. Inilah yang sesuai dengan tabiat manusia. Wanita punya tabiat tersendiri, laki-laki punya tabiat tersendiri. Bahkan di dalam Islam ada laknat bagi mereka yang berusaha menyerupai lawan jenisnya. La'anallah al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Laknat Allah atas orang yang
menyerupakan dirinya dengan wanita dari kaum laki-laki dan menyerupakan dirinya dengan laki-laki dari kaum wanita, dilaknat, itu berarti itu tindakan dosa besar. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita mengikuti orang-orang yang tidak memperdulikan syariat Islam dalam usaha mereka menyamakan antara laki-laki dan wanita. Memang jemaah sekalian, di dalam Islam kita punya kaedah dasar, yaitu bahwa semua hukum yang berkaitan dengan laki-laki itu juga berlaku bagi perempuan. Innaman nisa'u syaqa'iqur rijal. Sesungguhnya kaum wanita adalah saudara kandungnya kaum laki-laki. Maksudnya bahwa hukum-hukum yang berlaku bagi laki-laki pada asalnya juga berlaku bagi perempuan. Sampai ada dalil yang membedakan antara keduanya. Ketika ada dalil yang membedakan antara keduanya, maka jangan sampai kita samakan. Ya, seperti misalnya masalah aurat. Ada dalil yang sangat banyak yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, maka jangan disamakan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah aurat. Seperti dalam imam dalam salat, ada dalil-dalil yang sangat tegas bahwa seorang wanita tidak boleh menjadi imamnya kaum laki-laki. Berbeda dengan sebaliknya, kaum laki-laki boleh menjadi imamnya kaum perempuan. Ini ada dalil yang membedakannya, maka jangan sampai disamakan. Dalam masalah kepemimpinan juga demikian. Kaum wanita tidak boleh memimpin masyarakat yang di sana ada masyarakat laki-lakinya. La yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Tidak akan selamat suatu kaum ketika dipimpin oleh seorang wanita. Ada pembedanya, ada dalil yang seperti ini. Ini dalil yang membedakan, sehingga wanita hanya dibolehkan memimpin masyarakat wanitanya saja. Adapun masyarakat yang bercampur di sana ada laki-laki dan wanita, atau masyarakat yang khusus laki-laki saja, maka tidak boleh dipimpin oleh wanita. Ini dibedakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena diskriminatif, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala tahu mana yang lebih cocok bagi wanita dan mana yang lebih cocok bagi perempuan, bagi laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa kaum laki-laki merekalah yang mengatur kaum perempuan. Masalah persaksian juga dibedakan antara laki-laki dan wanita. Misalnya persaksian terhadap harta kekayaan atau persaksian dalam jual beli, maka ditentukan harus dua laki-laki, atau kalau tidak bisa dua laki-laki, satu laki-laki, dua perempuan. Ini dibedakan oleh syariat, maka harus, ya, kita harus membedakannya. Dalam perzinaan harus 4 laki-laki, tidak boleh ada wanitanya. Walaupun 8 wanita, tidak boleh, harus 4 laki-laki. Ini dibedakan di dalam syariat, maka jangan sampai kita menyamakannya. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apakah haid ada waktu minimalnya, dan juga apakah ada waktu maksimalnya? Adakah waktu terlama bagi haid atau waktu paling
sedikit bagi haid. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan perbedaan pendapat mereka sangat luas di sini. Pendapat yang paling banyak dipilih adalah pendapat yang mengatakan bahwa haid itu waktu yang paling sedikitnya, waktu minimalnya adalah 1 hari 1 malam. Adapun waktu paling lamanya adalah 15 hari. Ini pendapat yang paling banyak dipilih oleh para ulama. Namun jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apabila kita lihat dalil yang dijadikan sebagai sandaran pendapat ini, maka tidak ada dalil yang kuat. Tidak ada dalil yang kuat yang bisa menjadi sandaran pendapat ini. Sehingga seharusnya apabila keadaannya demikian, harusnya kita kembalikan kepada adat, kebiasaan. Dan adat kebiasaan wanita itu bisa berbeda-beda antara wanita yang satu dengan wanita yang lainnya dalam masalah haidnya. Mungkin saja ada wanita yang haidnya 1 hari. Mungkin saja ada wanita yang kebiasaan haidnya kurang dari 1 hari. Mungkin saja ada wanita yang kebiasaan haidnya 10 hari. Ada yang kebiasaan haidnya 7 hari. Ada yang kebiasaan haidnya sampai 16 hari. Bisa jadi. Karena setiap wanita keadaannya bisa berbeda-beda. Dan memang di dalam syariat tidak ada dalil khusus yang menjelaskan masalah batasan ini. Dan pada keadaan-keadaan yang seperti ini, pada masalah-masalah yang seperti ini, harusnya kita kembalikan kepada adat kebiasaan masing-masing. Sehingga dalil yang paling kuat atau pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada batasan dalam masa haid. Ya, tidak ada batasan dalam masa lamanya haid. Baik batasan minimal maupun batasan maksimal. Yang penting sifat-sifat darahnya adalah darah haid. Yang penting sifat-sifat darahnya sesuai dengan sifat darah haid. Maka walaupun hanya setengah hari dianggap sebagai darah haid. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitab Al-Fatawa, wa amma alladhina yaqulun aktsarul haidhi 15 kama yaquluhu Syafi'i wa Ahmad, wa yaqulun aqalluhu yawm kama yaquluhu Syafi'i wa Ahmad, aw la hadda lahu kama yaquluhu Malik, fahum yaqulun lam yathbut 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam wala 'an ashabihi fi hadha syai'un wal marji'u fi dhalika ila al-'adah kama qulna wallahu a'lam. Beliau mengatakan, adapun ulama-ulama yang mengatakan bahwa waktu terlama haid adalah 15 hari, sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Dan orang-orang yang mengatakan bahwa waktu minimal haid adalah 1 hari, sebagaimana juga dikatakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Atau orang yang mengatakan bahwa itu tidak ada batasannya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik. Mereka semuanya mengatakan bahwa tidak ada penjelasan dari Nabi Muhammad SAW. Begitu pula dari para sahabatnya tentang ini sama sekali. Jadi mereka yang berbeda pendapat dalam masalah ini semua mengakui
bahwa tidak ada penjelasan khusus tentang ini, tentang batasan-batasan ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para sahabatnya. Dan harusnya yang seperti ini dikembalikan kepada adat kebiasaan wanita masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Masalah yang berikutnya adalah bagaimana kita tahu haid datang dan bagaimana kita tahu haidnya selesai. Apa tanda-tandanya? Disebutkan di sini bahwa datangnya haid itu diketahui dengan keluarnya darah di waktu haid mungkin terjadi. Diketahui datangnya haid dengan keluarnya darah saat haid dimungkinkan terjadi. Misalnya di waktu kebiasaan dia haid, dan darah tersebut darah yang memiliki sifat-sifat haid. Ya, sifat haid diantaranya warnanya agak kehitam-hitaman. Ya, dia lebih kental dari darah segar. Kemudian baunya tidak enak, seperti darah yang sudah rusak. Ya, seperti bau darah yang sudah rusak. Kemudian di banyak kasus, ya, sebelum keluar darah haid biasanya ada rasa nyeri di perut. Ya, ini dalam banyak kasus, tidak semuanya ya, tapi dalam banyak kasus demikian. Kalau tanda-tanda seperti ini kelihatan, maka darah yang keluar ketika itu biasanya adalah darah haid. Taib. Bagaimana kita mengetahui darah haid ini selesai? Bagaimana kita mengetahui berakhirnya masa haid? Berakhirnya masa haid diketahui dengan berhentinya darah tersebut. Dan sebelum berhenti biasanya ada cairan berwarna kekuning-kuningan atau cairan keruh, ya, as-sufrah wal qudrah. As-sufrah itu cairan kekuning-kuningan. Dia belum bening, tapi ada campuran kekuning-kuningan. Kata sebagian ulama, ya, kenapa ada kuning-kuning tersebut? Itu adalah campuran dari darah yang tersisa. Saking sedikitnya darah tersebut, ketika bercampur dengan air putih, maka terjadilah kuning itu. Ada yang mengatakan, ya, cairan keruh juga demikian. Kenapa dia keruh? Tapi bukan darah, cairan tapi keruh. Karena cairan tersebut yang asalnya putih tercampur dengan sisa-sisa darah yang masih ada di akhir-akhir masa haid. Ketika ada cairan kekuning-kuningan, ada cairan keruh, maka itu alamat, itu tanda bahwa darah haid akan berhenti. Kapan darah haid dikatakan benar-benar berhenti, yang dengannya seseorang disyariatkan untuk mandi besar? Darah haid benar-benar dihukumi berhenti dengan dua tanda. Tanda yang pertama adalah adanya cairan putih. Yang dimaksud dengan putih di sini adalah cairan bening. Ya, memang kata-katanya, ya, air putih, ma'un abyad yakhruju minar rahimi 'inda inqita'i damil haid. Ya, air putih yang keluar dari rahim ketika berhentinya darah haid.
Kata-katanya air putih, bukan berarti airnya putih seperti air susu, ya. Yang dimaksud dengan air putih di sini adalah air yang bening. Ada cairan bening keluar dari kemaluan setelah masa haid. Ya, tadinya haid, kemudian setelah itu keluar cairan bening ini. Maka dengan keluarnya cairan tersebut bisa dipastikan haid sudah berakhir. Kalau misalnya waktunya mepet, ya, padahal dia belum sholat, maka dia diwajibkan untuk bersegera mandi. Bersegera mandi dan sholat. Taib. Saya jelaskan tentang masalah istilah air putih ini karena sebagian wanita tidak faham apa yang dimaksud dengan air putih ini. Seringkali pertanyaan datang, ya, apa yang dimaksud dengan air putih di sini, Ustaz? Apakah yang dimaksud dengan air putih itu air yang seperti tercampur dengan tepung warnanya putih? Ya, seperti air susu. Maka jawabannya para jemaah tidak demikian, ya. Yang dimaksud oleh para ulama ma'un abyad, air putih di situ adalah air bening dalam bahasa kita. Bahkan kita pun menggunakan kata-kata putih dalam bahasa kita, dan yang dimaksud adalah air bening, ya. Seperti air putih yang untuk air minum, kita katakan air putih. Padahal warnanya bening, ya, tidak berwarna sama sekali. Tapi itu sudah menjadi istilah, dan kata putih itu bisa bermakna demikian. Taib. Tanda yang kedua jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah dengan keringnya kemaluan wanita, dengan keringnya tempat keluarnya darah itu. Ketika diperiksa ternyata benar-benar kering, maka itu tanda, itu alamat bahwa darah haid sudah berhenti. Walaupun tidak ada cairan bening yang keluar. Karena di sebagian kasus, ya, tidak keluar cairan bening ini. Tapi yang ada tempat keluarnya benar-benar kering. Makanya para ulama, ya, menjelaskan tentang dua tanda berhentinya darah haid. Yang pertama adalah tanda yang tadi, al-qassatul bayda, yaitu cairan bening. Dan tanda yang kedua adalah dengan keringnya jalan keluarnya darah haid itu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apabila yang keluar masih berwarna kekuning-kuningan atau cairan yang masih keruh, maka jangan tergesa-gesa untuk mandi dan sholat. Jangan tergesa-gesa untuk mandi dan sholat, karena itu masih dihukumi masa haid. Dan kalau masih dalam masa haid seseorang mandi, maka mandinya tidak sah. Kalau dia sholat, sholatnya juga tidak sah. Bahkan kalau dia tahu hukumnya, dia berdosa sholat dalam masa haid. Dahulu dikatakan dalam sebuah riwayat yang sahih, ya, dahulu kaum wanita biasa mengirim kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha hurqah
atau kain, ya, kain yang di dalamnya ada katunnya. Kain tersebut sebenarnya adalah kain yang digunakan untuk membersihkan cairan yang keluar dari tempat keluarnya darah haid. Di dalam kain tersebut terlihat, ya, ada cairan kuning. Mereka bertanya kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha tentang cairan itu. Mereka membawa kainnya, ya, kain bekas cairan itu dibawa kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa yang dikatakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha? La ta'jalna hatta tarayna al-qassata al-bayda. Jangan tergesa-gesa. Ini cairannya masih kekuning-kuningan, berarti belum benar-benar bening. Jangan tergesa-gesa sampai kalian benar-benar melihat cairan berwarna bening. Ya, cairan berwarna putih. Yang dimaksud oleh beliau adalah sampai benar-benar suci dengan adanya tanda itu, yaitu cairan bening. Taib. Bagaimana apabila ada cairan kekuning-kuningan atau cairan keruh tapi keluarnya di luar waktu haid? Keluarnya di luar waktu haid. Dan ini banyak terjadi juga. Misalnya, kebiasaan seseorang haid 6 hari. Di hari yang ke-6 dia mendapati tempat keluarnya darah benar-benar kering. Atau di hari ke-6 dia mendapati adanya cairan bening. Kemudian di hari ke-8 keluar cairan berwarna kuning, atau keluar cairan yang keruh. Ya, bahasa kita sekarang flek. Ya, keluar flek di hari ke-8. Padahal di hari ke-6, ya, biasanya sudah selesai. Dan memang di hari ke-6 ada tanda-tanda berhentinya haid. Apakah yang keluar di hari ke-8 dianggap haid juga? Maka jawabannya tidak dianggap haid sama sekali. Ya, yang keluar di hari ke-8 tidak dianggap haid sama sekali. Kenapa? Karena haidnya sudah berhenti di hari ke-6 dengan adanya tanda-tanda berakhirnya haid. Dan hal ini telah ditegaskan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, kunna la na'uddul qudrata was-sufrata ba'da tuhri syai'a. Dahulu kami tidak menganggap cairan keruh atau cairan kekuning-kuningan sebagai sesuatu yang mengganggu. Maksudnya dia hukumnya tidak seperti hukum haid. Tidak menganggapnya sama sekali. Tapi di sini ada catatan ba'da tuhri, apabila cairan tersebut keluarnya setelah suci. Kami dahulu tidak menganggap cairan kekuning-kuningan atau cairan keruh yang datang setelah masa suci itu sebagai sesuatu. Tidak menganggap hal itu sama sekali. Tidak menganggap hal itu sama sekali. Berarti hukumnya bukan hukum haid. Catatannya tadi digarisbawahi ba'da tuhri, apabila datangnya setelah suci. Apabila datangnya setelah datangnya keadaan suci. Kalau misalnya seseorang haid belum suci,
kemudian ada cairan kekuning-kuningan, ada cairan yang keruh, maka tetap dianggap sebagai masa haid. Tetap dianggap sebagai masa haid karena dia belum suci. Dia belum suci. Berbeda kalau sudah suci, sudah berhenti, sudah kering misalnya, atau sudah keluar cairan putih misalnya, cairan bening itu, berselang 1 hari, kemudian setelah itu keluar cairan kekuning-kuningan, keluar flek lagi, maka yang seperti itu dianggap bukan sesuatu ya yang menghalangi seseorang untuk berpuasa misalnya, atau menghalangi seseorang untuk sholat ya. Itu tidak dianggap haid sama sekali. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikianlah masalah-masalah tentang haid yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. InsyaAllah pada pertemuan yang berikutnya kita akan membahas ya beberapa masalah yang masih berkaitan dengan haid ya. Demikian wallahu taala alam. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa dengan baik dan mudah mengamalkan ilmu agama yang sampai kepada kita dan mengajarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan permasalahan darah wanita. Nah, ikhwatal Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Nur Fadilah di Sulawesi Selatan. Umu Salsabila di Sulawesi Selatan. Silakan Umu. Oh, yang saya tanyakan itu kalau misalkan 6 hari sudah berhenti baru pas hari ke-8 keluar lagi. Ya. Apakah itu termasuk darah haid ataukah bukan seperti itu ya? Kita harus cepat-cepat mandi atau kita menunggu sampai berhenti karena kebiasaannya 8 hari. Kebiasaannya berapa hari? 8 hari. 8 hari. 8 hari karena saya biasa mandi waktu itu 3 kali, karena kalau sudah berhenti saya mandi lagi, kalau sudah tidak ada keluar saya mandi lagi. Baik itu saja Ibu pertanyaannya. Iya. Ya, mohon ditunggu jawaban dari Ustaz. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Iya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi saudari kita ini punya kebiasaan haid sampai 8 hari. Tapi ya di hari ke-6 ya biasanya darahnya berhenti. Kemudian keluar lagi di hari ke-8. Ya, apabila kejadiannya seperti ini bagaimana? Punya kebiasaan haid 8 hari. Tapi kadang-kadang di hari ke-6 berhenti. Kemudian di hari ke-8 keluar lagi. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berhentinya haid di hari-hari kebiasaan haid itu tidak dianggap sebagai berakhirnya haid. Ya.
berhentinya haid di hari-hari keluarnya haid itu tidak dianggap sebagai waktu berakhirnya haid. Sehingga hari ke-6 ya saudari kita ini dia tidak mandi. Tidak diperintahkan untuk mandi. Bahkan kalau mandi, mandinya nggak sah. Kalau sholat, sholatnya tidak sah. Karena dia masih dihukumi sebagai orang yang haid. Begitu pula apabila kasusnya, misalnya seseorang kebiasaan haidnya 7 hari. Kebiasaan haidnya 7 hari. Hari pertama keluar haid. Hari kedua tidak. Hari ketiga keluar lagi. Hari keempat berhenti. Hari kelima keluar lagi. Hari keenam berhenti. Hari ketujuh keluar lagi. Setelah itu berhenti sama sekali. Memang kebiasaan haidnya 7 hari. Maka hari-hari yang tidak keluar haid dianggap hari-hari haid semuanya. Ya, dianggap hari-hari haid semuanya. Kenapa? Karena memang kebiasaannya dia haidnya 7 hari. Dan itu kebiasaan banyak sekali wanita. Ya. Kebanyakan wanita itu haidnya 6 sampai 7 hari. Ya, ada yang 6 hari, ada yang 7 hari. Ini kebanyakan wanita. Ya, memang ada yang lebih dari itu. Tapi umumnya wanita 6 atau 7 hari. Ya. Sehingga hari-hari sebelumnya yang berhenti haid di sana itu tidak dianggap sebagai hari berakhirnya haid. Ya. Sehingga mereka tidak diperintahkan untuk mandi, tidak diperintahkan untuk sholat ketika itu, tidak diperintahkan untuk puasa ketika itu. Bahkan kalau mereka puasa, puasanya dianggap tidak sah, dia harus mengqadanya di hari lain. Ya. Makanya ya kita harus mengetahui hal ini. Jangan sampai seperti ya yang dilakukan oleh saudari kita, sampai mandinya beberapa kali. Gara-gara setiap berhenti haid dianggap ketika itulah berakhir haidnya dan dia harus mandi. Tidak demikian ya. Kita lihat hari kebiasaan haid kita. Ya, kita lihat hari kebiasaan haid kita. Kalau misalnya kebiasaannya 8 hari, maka kita tunggu sampai 8 hari. Kita tunggu sampai 8 hari. Kecuali apabila keluar cairan putih. Keluar cairan putih misalnya di hari ke-6. Kebiasaannya 8 hari, tapi keluar cairan putih di hari ke-6. Maka adanya cairan putih itu bisa dianggap sebagai pertanda bahwa haidnya sudah benar-benar berhenti. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Salsabila yang berada di Sulawesi. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, seorang wanita yang baru melakukan operasi, kemudian kemudian atas saran dokter, ibu tersebut minum obat pencegah hamil dan efek dari obat itu haid tidak teratur, yang biasanya haid cuma sebentar dikarenakan obat tersebut haid lebih lama. Ini apa yang harus dilakukan Ustadz terhadap efek dari obat tersebut yang membuat haid berkepanjangan? Mohon nasihat dari Ustadz. Jazakallahu khairan. Iya, sekarang di zaman ini ya memang banyak sekali obat-obatan yang bisa mengacaukan kebiasaan haid seorang wanita. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bisa berpegang teguh kepada kaidah yang mengatakan bahwa selama darah haid itu ada, maka hukum haid masih ada. Ya, selama darah haid itu ada, maka hukum haidnya masih ada. Makanya apabila keadaannya seperti yang ditanyakan tadi, maka berusahalah untuk melihat darah haidnya. Ya, berusahalah untuk melihat darah haidnya. Apakah darah yang keluar tadi memiliki sifat-sifat darah haid
Coba lihat warnanya. Apabila memang warnanya kehitam-hitaman, tidak seperti darah segar, kemudian kekentalannya, ya, dia lebih kental daripada darah segar. Kemudian dari sisi baunya, dia seperti bau darah yang sudah rusak. Ya, darah haid ini biasanya setiap wanita tahu ya, baunya yang khas. Dia seperti darah yang rusak baunya. Kemudian mungkin ada ciri-ciri lain yang dirasakan oleh seorang wanita, ya, seperti emosionalnya tidak seperti biasanya. Masa-masa haid biasanya seperti itu. Kemudian nyeri di perut, ya. Ini biasanya sebelum haid terjadi ada nyeri-nyeri itu. Kalau tanda-tanda haid masih ada, walaupun lebih panjang waktunya, maka masih dianggap sebagai hari-hari haid, ya. Makanya para ulama menjelaskan bagaimana apabila seseorang punya kebiasaan haid 6 hari, tapi ternyata di bulan-bulan tertentu dia melebihi hari haidnya, melebihi hari kebiasaan haidnya, maka para ulama mengatakan kita harus melihat wanita ini, apakah dia bisa membedakan antara darah haid dengan darah yang lainnya, atau apakah darahnya bisa dibedakan. Kalau dia bisa membedakan darahnya, maka dilihat darahnya. Kalau sifat-sifatnya masih seperti darah haid, maka masih dianggap hari haid. Kalau sifat-sifat darahnya tidak seperti darah haid, maka dianggap darah istihadah. Bagaimana kalau seorang wanita tidak bisa membedakannya? Dan ada kejadian yang seperti ini. Jadi hari kebiasaan haidnya bertambah, ya. Atau maksud saya pada kasus itu haidnya melebihi hari kebiasaannya, tapi dia tidak bisa membedakan ini darah haid atau darah biasa atau darah istihadah. Kalau dia tidak bisa membedakan, maka dikembalikan ke hukum asal. Hukum asalnya, semua darah yang keluar dari wanita itu darah haid. Hukum asalnya demikian. Kalau kita mengatakan itu bukan darah haid, maka harus ada bukti. Harus ada sandaran yang kuat untuk mengatakan bahwa itu bukan darah haid. Karena memang darah kebiasaan wanita yang keluar, ya, itu biasanya darah haid. Maka kita kembalikan ke hukum asal ini. Kita hukumi darah haid sampai darahnya berhenti atau diketahui bahwa darah yang keluar itu bukanlah darah haid. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apabila masih bingung, kita bisa konsultasi ke dokter. Di zaman kita ini alhamdulillah ilmu kedokteran sudah sangat maju. Para dokter itu bisa memeriksa darah yang keluar dari wanita, apakah itu darah haid ataukah bukan darah haid. Ya, coba kita pergi ke dokter, kita tanya, karena ini berhubungan dengan hukum dalam syariat, ya. Berhubungan dengan sholat kita, berhubungan dengan puasa kita, berhubungan dengan iddah dan yang lainnya. Tanyalah dokter, ini darah haid atau tidak. Kalau dokter mengatakan iya, itu masih darah haid, sudah, kita berlakukan hukum haid. Kalau dokter mengatakan itu bukan darah haid, itu darah keluar dari sini dan situ, ini darah keluarnya karena sebab ini dan itu, maka kita ambil penjelasan dokter, penjelasan ahli untuk
menjadikannya sebagai dasar hukum bahwa itu darah haid atau itu bukan darah haid, ya. Demikian wallahu taala alam, dan dengan demikian berakhirlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini, ya. Di akhir perjumpaan kita ini saya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga keimanan kita, terus menjaga agama kita, terus menjaga akidah kita. Mudah-mudahan Allah terus memberikan semangat kepada kita untuk selalu berada di atas sunnah Nabi Muhammad SAW hingga ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya selamat dari wabah yang sekarang masih melanda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga jasmani kita, menjaga rohani kita, menjaga dunia kita, dan menjaga akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.